Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baiklah, di sini saya akan membacakan makalah dari kelompok 4, yaitu dengan judul Kewajiban Belajar dan Mengajar. Lagi kau. Pengertian belajar dan mengajar. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk belajar karena belajar telah dimulainya bahkan sebelum berbentuk sebagai manusia, yaitu ketika masih berbentuk spermatozoa yang belajar berusaha untuk mempertahankannya eksistensinya di tengah 200-600 juta spermatozoa lainnya yang berjuang untuk survive menembus ovum untuk kemudian menjadi cikal bakal manusia yang mendiami rahim. Banyak diantaranya yang gugur di tengah jalan dan uniknya hanya 1 atau 2 sperma yang berhasil finish mencapai ovum dan terjadi konsepsi, sementara yang lain mati dan menjadi nutrisi bagi ovum. Sejak awal kehadirannya Islam telah memberikan perhatian yang amat besar terhadap kegiatan belajar dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini antara lain dapat dilihat pada kegiatan belajar dalam arti yang seluas-luasnya. Apa yang ditegaskan dalam Al-Quran pada yang secara empiris dapat dilihat dalam sejarah. Menggunakan cara apa saja dengan cara-cara apa saja sepanjang hayat manusia itu. B. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban belajar mengajar. 1. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat ini kata Iqra dapat berarti membaca atau mengkaji sebagai aktivitas intelektual dalam arti yang luas, guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikiran itu tidak boleh lepas dari akidah Islam, karena Iqra haruslah dengan Bismi Rabbika. Menurut Quraisy Shihab, kata Iqra terambil dari akar kata yang berarti menghimpun, yang mana melahirkan makna lain seperti menyampaikan, menelah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks yang tertulis maupun tidak. Wahyu pertama ini tidak menjelaskan hal spesifik tentang apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan itu Bismi Rabbik dalam artian bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya dapat diketahui pula bahwa ada 2 cara perolehan dan pengembangan ilmu, yaitu Allah mengajar dengan pena sebagaimana yang telah diketahui manusia sebelumnya, dan mengajar manusia tanpa pena yang belum diketahuinya. Cara pertama adalah mengajar dengan alat-alat atau atas dasar usaha manusia, dengan cara keduanya adalah mengajar tanpa alat dan tanpa usaha manusia. 2. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Ayat ini menerangkan kelengkapan dari hukum-hukum yang menyangkut perjuangan, yakni hukum mencari ilmu dan mendalami agama. Artinya bahwa pendalaman ilmu agama itu merupakan cara berjuang dengan menggunakan hujjah dan penyampaian bukti-bukti, dan juga merupakan rukun terpenting dalam menyeru kepada iman dan menegakkan sendi-sendi Islam, karena perjuangan yang menggunakan pedang itu sendiri tidak disyariatkan kecuali untuk menjadi benteng dan pagar dari dakwah tersebut, agar jangan dipermainkan oleh tangan-tangan ceroboh dan dari orang-orang kafir dan munafik. Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Surah Ali Imran ayat 190 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, yang orang-orang yang kritis. Al-Quran mengarahkan hati dan pandangan manusia secara berulang-ulang dan intens untuk memperhatikan kitab yang terbuka atau alam ini, yang tidak pernah berhenti halaman-halamannya berbolak-balik. Kata Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, maka dalam setiap halamannya tampaklah ayat-ayat yang mengesankan dan mengkonsentrasikan dalam fitrah yang sehat perasaan terhadap kebenaran dan desain alam ini.
Renungkanlah alam, langit dan bumi, langit yang melindungimu dan bumi yang terhampar tempat kamu hidup. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, pergunakanlah pikiranmu dan titiklah pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Pada ayat 191 mendefinisikan orang-orang yang mendalami pemahamannya dan berpikir tajam atau ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah hidayah dan menggambarkan keagungan Allah. Ia selalu mengingat Allah, berzikir di setiap waktu dan keadaan, baik di waktu ia berdiri, duduk atau berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa ulul albab yaitu orang-orang baik lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. C. Implementasi konsep belajar dalam proses pembelajaran di kelas. 1. Anak didik maupun pendidik haruslah mampu membaca atau mengkaji guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikiran itu tidak boleh lepas dari akidah Islam, karena Iqra haruslah dengan Bismi Rabbika, Quran Surah Al-Alaq. 2. Guru mengajak anak didik untuk melihat keagungan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bersyukur dan tidak ingkar pada Allah. 3. Guru dan anak didik melakukan riset atau observasi lapangan guna untuk mendapatkan bukti-bukti yang konkret yang mendukung pembelajarannya Quran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yaitu Allah mengajar dengan pena sebagaimana yang telah diketahui manusia sebelumnya, dan mengajar manusia tanpa pena yang belum diketahuinya. Cara pertama adalah mengajar dengan alat-alat atau atas dasar usaha manusia. Dengan cara keduanya adalah mengajar tanpa alat dan tanpa usaha manusia. 2. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Ayat ini menerangkan kelengkapan dari hukum-hukum yang menyangkut perjuangan, yakni hukum mencari ilmu dan mendalami agama. Artinya bahwa pendalaman ilmu agama itu merupakan cara berjuang dengan menggunakan hujjah dan penyampaian bukti-bukti, dan juga merupakan rukun terpenting dalam menyeru kepada iman dan menegakkan sendi-sendi Islam. Karena perjuangan yang menggunakan pedang itu sendiri tidak disyariatkan kecuali untuk menjadi benteng dan pagar dari dakwah tersebut, agar jangan dipermainkan oleh tangan-tangan ceroboh dan dari orang-orang kafir dan munafik. Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Surah Ali Imran ayat 190 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, orang-orang yang kritis. Al-Quran mengarahkan hati dan pandangan manusia secara berulang-ulang dan intens untuk memperhatikan kitab yang terbuka atau alam ini yang tidak pernah berhenti, halaman-halamannya berbolak-balik. Kata Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran, maka dalam setiap halamannya tampaklah ayat-ayat yang mengesankan dan mengkonsentrasikan dalam fitrah yang sehat perasaan terhadap kebenaran dan desain alam ini. Renungkanlah alam, langit dan bumi, langit yang melindungimu dan bumi yang terhampar tempat kamu hidup. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, pergunakanlah pikiranmu dan titiklah pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Pada ayat 191 mendefinisikan orang-orang yang mendalami pemahamannya dan berpikir tajam atau ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang